Saat kandunganku memasuki bulan ke-7, aku pulang lebih cepat dari pemeriksaan dokter. Aku ingin memberi kejutan untuk suamiku. Tapi justru aku yang mendapat kejutan. Dari balik pintu kamar tamu, aku mendengar suara wanita tertawa. Lalu suara suamiku berkata pelan, "Aku cuma bertahan sampai anak itu lahir." Dunia seolah runtuh saat itu. Karena wanita yang sedang tertawa bersama suamiku ternyata bukan orang asing. Dia adalah seseorang yang sangat kukenal. Dan apa yang kudengar setelahnya membuatku tidak bisa tidur selama berhari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian sedang hamil lalu memergoki pasangan berkhianat, apakah kalian akan langsung membongkarnya atau dia mengumpulkan bukti? 5 tahun menunggu, aku akhirnya hamil. Namaku Nadira. Usiaku 31 tahun. Dan jika ada satu hal yang paling kuinginkan selama 5 tahun terakhir, itu adalah menjadi seorang ibu. Mungkin bagi sebagian orang, memiliki anak adalah hal yang biasa. Tapi bagiku, itu adalah doa yang kuucapkan setiap malam sambil menangis diam-diam. Aku masih ingat bagaimana rasanya setiap kali melihat teman-temanku mengunggah foto kehamilan mereka. Aku ikut bahagia. Benar. Tapi di dalam hati ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Rasa iri yang kemudian berubah menjadi rasa bersalah. Karena aku tahu aku tidak boleh iri. Tapi aku juga manusia. Selama 5 tahun menikah dengan Arman, kami sudah mencoba banyak cara. Periksa ke dokter. Program kehamilan. Mengubah pola makan. Mengurangi pekerjaan. Bahkan beberapa kali aku rela menjalani pengobatan yang membuat tubuhku kelelahan. Namun hasilnya selalu sama. Harapan. Lalu kecewa. Harapan. Lalu kecewa lagi. Setiap kali melihat garis 1 pada alat tes kehamilan, rasanya seperti ada bagian kecil dalam diriku yang patah. Aku pernah menangis semalaman di kamar mandi. Supaya Arman tidak mendengarnya. Supaya dia tidak ikut sedih. Karena saat itu aku percaya, kami sedang berjuang bersama. Dan setiap kali aku terpuruk, Arman selalu memelukku. "Nggak apa-apa," katanya lembut. "Kita coba lagi. Aku nggak akan kemana-mana." Kalimat itu selalu berhasil membuatku tenang. Aku percaya padanya. Sepenuh hati. Karena selama ini Arman memang terlihat seperti suami yang sempurna. Dia pekerja keras, penyayang, dan selalu terlihat peduli padaku. Setidaknya, itulah yang selama ini aku pikirkan. Sampai akhirnya keajaiban itu datang. 3 bulan lalu. Pagi itu aku bangun dengan perasaan aneh. Tubuhku terasa berbeda. Aku sering mual. Dan terlambat datang bulan. Awalnya aku tidak berani berharap, karena aku terlalu sering kecewa. Namun diam-diam aku membeli alat tes kehamilan, lalu masuk ke kamar mandi. Tanganku gemetar saat menunggu hasilnya. 1 menit, 2 menit, dan saat 2 garis merah muncul, aku langsung terduduk di lantai. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Sangat bahagia. 5 tahun penantian itu akhirnya terjawab. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Saat Arman pulang malam itu, aku menyembunyikan hasil tes kehamilan di dalam kotak kecil. Lalu memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung, namun saat membuka kotak itu, matanya langsung membesar. "Ini." Aku mengangguk sambil menangis. "Aku hamil, Mas." Untuk pertama kalinya selama pernikahan kami, aku melihat Arman menangis. Dia langsung memelukku.
Erat sekali. Terima kasih. Bisiknya. Terima kasih. Malam itu kami menangis bersama. Dan aku benar-benar percaya bahwa kebahagiaan kami akhirnya datang. Bulan demi bulan berlalu. Kandunganku berkembang dengan baik. Dokter mengatakan bayi kami sehat. Dan setiap kali mendengar detak jantung kecil itu, aku selalu menangis haru. Aku mulai membeli perlengkapan bayi. Mulai memilih nama. Mulai membayangkan seperti apa wajah anak kami nanti. Sementara Arman terlihat semakin perhatian. Dia sering mengantarku kontrol. Membelikanku makanan yang kuinginkan. Dan beberapa kali bahkan memijat kakiku saat aku kelelahan. Karena itulah, aku sama sekali tidak melihat tanda-tanda yang akan menghancurkan hidupku. Aku terlalu percaya, terlalu yakin, terlalu merasa aman. Hingga suatu siang, semuanya mulai berubah. Hari itu aku baru selesai kontrol ke dokter. Usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-7. Dokter Maya tersenyum setelah memeriksa hasil USG. Bayinya sehat. Katanya. Aku langsung lega. Seperti biasa, aku mengirim foto hasil USG kepada Arman. Namun anehnya, pesanku hanya dibaca, tidak dibalas. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang rapat. Mungkin sedang sibuk. Jadi aku memutuskan pulang sendiri. Dan karena ingin memberi kejutan, aku tidak memberitahu Arman bahwa aku akan pulang lebih cepat. Aku membayangkan wajah bahagianya saat melihat hasil USG terbaru. Aku bahkan sempat membeli makanan favoritnya di perjalanan. Namun saat mobil berhenti di depan rumah, entah kenapa hatiku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu alasannya. Tapi perasaan itu muncul begitu saja. Perasaan yang membuat langkahku melambat saat membuka pintu rumah. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar sesuatu. Suara seorang wanita. Tertawa. Dari dalam rumahku sendiri. Dari rumah yang seharusnya hanya dihuni aku dan suamiku. Saat itulah jantungku mulai berdetak semakin cepat. Karena suara itu, bukan suara yang asing bagiku. Dan ketika aku akhirnya mengenali siapa pemilik suara tersebut, kantong makanan yang kubawa hampir terlepas dari tanganku. Wanita itu ada di dalam rumahku. Aku berdiri mematung di dekat pintu. Tanganku masih menggenggam kantong makanan yang kubeli untuk Arman. Namun seluruh perhatianku kini tertuju pada suara yang terdengar dari dalam rumah. Suara seorang wanita. Tawa kecil. Lembut. Manja. Dan yang membuatku membeku, aku merasa pernah mendengarnya. Sangat familiar. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku salah dengar. Mungkin itu suara televisi. Mungkin ada tamu keluarga. Mungkin rekan kerja Arman. Namun semakin lama aku mendengarkan, semakin jelas suara itu berasal dari ruang keluarga. Dari dalam rumahku sendiri. Rumah yang selama ini kuanggap tempat paling aman. Perlahan aku melepas sepatu. Aku berusaha tidak menimbulkan suara. Entah kenapa naluriku mengatakan untuk diam. Untuk tidak langsung masuk. Untuk mendengarkan lebih dulu. Dan keputusan itu menjadi keputusan yang mengubah hidupku. Aku melangkah perlahan menyusuri lorong. Lalu berhenti di dekat ruang tamu. Dari sana aku bisa mendengar percakapan mereka dengan lebih jelas. Kemudian suara wanita itu terdengar lagi. Aku nggak nyangka akhirnya bisa kayak gini lagi. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Karena sekarang aku mengenalinya. Aku tahu siapa wanita itu. Dan saat kesadaran itu datang, dadaku langsung terasa sesak. Vina. Vina. Wanita yang dulu pernah menjadi kekasih Arman sebelum mengenalku. Wanita yang katanya sudah lama menghilang dari hidupnya. Wanita yang selama ini hanya kudengar sebagai bagian dari masa lalu. Kenapa dia ada di rumahku? Kenapa dia bersama suamiku? Tanganku mulai gemetar. Aku memegang dinding agar tidak kehilangan keseimbangan.
Karena pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Namun aku masih berusaha tenang. Mungkin ada penjelasan. Mungkin ada alasan yang masuk akal. Mungkin aku terlalu curiga. Sampai akhirnya aku mendengar suara Arman. Suara yang selama ini selalu membuatku merasa aman. Namun siang itu, suara itu justru membuatku takut. Aku juga nggak nyangka. Katanya pelan. Terdengar jelas. Terlalu jelas. Lalu mereka tertawa bersama. Tawa yang terdengar begitu akrab. Begitu dekat. Bukan seperti dua orang yang baru bertemu. Melainkan seperti dua orang yang sudah lama menyimpan sesuatu. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku masih bertahan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus mendengar semuanya. Karena jika aku masuk sekarang, aku mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran. Dan ternyata, kebenaran itu jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Aku kembali mendengar suara Vina. Nadira nggak curiga. Jantungku langsung seperti berhenti sesaat. Karena mereka sedang membicarakanku. Tentang aku. Tentang wanita yang sedang mengandung anak Arman. Aku menahan napas. Menunggu jawaban suamiku. Berharap. Sangat berharap. Bahwa semua ketakutanku salah. Bahwa Arman akan berkata tidak ada apa-apa. Bahwa hubungan mereka hanya pertemanan biasa. Namun harapan itu langsung hancur. Karena Arman menjawab dengan tenang. Dia terlalu percaya sama aku. Air mataku langsung jatuh. Aku menggigit bibir keras-keras agar tidak menangis. Karena kalimat itu terasa seperti pisau yang menancap tepat di dadaku. Dia terlalu percaya sama aku. Kalimat sederhana. Tapi begitu kejam. Karena memang benar. Aku percaya padanya. Sepenuh hati. Tanpa syarat. Tanpa curiga. Dan sekarang kepercayaan itu sedang digunakan untuk menyakitiku. Aku hampir masuk ke ruangan saat itu juga. Hampir berteriak. Hampir menangis di depan mereka. Namun langkahku terhenti saat Vina kembali berbicara. Dan apa yang dia katakan berikutnya membuat tubuhku langsung dingin. Kalau bayi itu lahir nanti. Kalimatnya menggantung. Lalu terdengar suara kursi bergeser. Seolah mereka saling mendekat. Aku tidak bisa melihat mereka. Tapi aku bisa mendengar semuanya. Dan beberapa detik kemudian, Arman menjawab. Jawaban yang membuat dunia seolah runtuh di atas kepalaku. Makanya kita harus sabar sedikit lagi. Air mataku mengalir semakin deras. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai sadar. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Bukan sekadar nostalgia masa lalu. Dan bukan sekadar persahabatan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih gelap. Dan beberapa detik lagi, aku akan mendengar kalimat yang menghancurkan seluruh hidupku. Kalimat yang menghancurkan hatiku. Tubuhku terasa dingin. Tanganku gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku hamil, aku merasa benar-benar ketakutan. Aku berdiri di balik dinding ruang tamu. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Karena aku tahu. Apapun yang akan kudengar setelah ini, akan mengubah hidupku selamanya. Di dalam ruangan itu, Vina kembali berbicara. Suaranya terdengar pelan. Namun cukup jelas untuk kudengar. Kamu yakin semuanya bakal sesuai rencana? Aku langsung menggigit bibir. Rencana? Rencana apa? Jantungku berdetak semakin cepat. Dan jawaban Arman membuat seluruh tubuhku melemas. Aku sudah menunggu terlalu lama. Suara suamiku terdengar tenang. Terlalu tenang. Seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Padahal tanpa dia sadari, setiap kata yang keluar dari mulutnya sedang menghancurkan istrinya sendiri. Setelah bayi itu lahir, aku langsung memejamkan mata. Karena naluriku mengatakan aku tidak akan menyukai kelanjutan kalimat itu. Dan benar saja, aku akan menyelesaikan semuanya. Dunia seakan berhenti berputar.
Air mataku langsung jatuh. Aku bahkan tidak sadar kapan mulai menangis. Karena saat itu pikiranku hanya dipenuhi satu pertanyaan. Menyelesaikan apa? Rumah tangga kami? Pernikahan kami? Atau keberadaanku dalam hidupnya? Vina tertawa kecil. Tawa yang membuat dadaku semakin sesak. Kamu tega juga ternyata. Arman tidak langsung menjawab. Beberapa detik suasana hening. Lalu suara suamiku terdengar lagi. Aku capek pura-pura. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Capek pura-pura. Jadi selama ini, semua perhatian itu pura-pura? Semua pelukan itu pura-pura? Semua kata sayang itu pura-pura? Bahkan saat dia memegang perutku dan berbicara kepada bayi kami. Apakah itu juga pura-pura? Aku menahan mulutku agar tidak menangis keras. Karena aku tahu. Kalau mereka tahu aku ada di sini, aku mungkin tidak akan pernah mendengar semuanya. Dan aku harus tahu. Aku harus tahu seberapa jauh pengkhianatan ini berlangsung. Tiba-tiba suara Vina terdengar lagi. Kalau Nadira tahu gimana? Jantungku kembali berdebar. Aku menunggu jawaban Arman. Dan jawaban itu membuat lututku hampir tidak mampu menopang tubuhku. Dia nggak akan tahu. Suaranya terdengar yakin. Sangat yakin. Dia terlalu percaya sama aku. Air mataku semakin deras. Karena lagi-lagi, kepercayaanku dijadikan senjata untuk menyakitiku. 5 tahun menikah. 5 tahun mencintai orang yang sama. Dan ternyata itulah balasannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Aku langsung menahan napas. Takut mereka keluar dan melihatku. Namun ternyata mereka hanya berpindah tempat duduk. Lalu percakapan itu berlanjut. Dan inilah bagian yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku masih nggak percaya kamu benar-benar ninggalin aku dulu. Kata Vina. Arman menghela napas panjang. Aku juga nggak pernah bisa lupain kamu. Mataku langsung membesar. Seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tidak pernah bisa melupakan? Lalu selama ini aku siapa? Pengganti? Pelarian? Atau hanya wanita yang kebetulan hadir di saat yang tepat? Dadaku terasa begitu sakit. Sakit yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena tidak ada rasa sakit yang lebih dalam daripada mengetahui bahwa hati orang yang kita cintai ternyata tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Air mata terus mengalir. Aku memegang perutku. Perut yang kini berisi anak kami. Anak yang selama ini sangat kami tunggu. Dan saat itu aku hanya bisa berbisik dalam hati. Maafkan ibu. Karena aku tidak mampu menghentikan tangis ini. Namun ternyata penderitaanku belum selesai. Karena beberapa detik kemudian, Vina mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kalau begitu, kapan kamu bilang soal surat itu ke Nadira? Aku langsung mengangkat kepala. Surat? Surat apa? Jantungku berdetak semakin cepat. Karena dari nada suara mereka, jelas surat itu bukan sesuatu yang sederhana. Dan saat Arman menjawab, aku sadar ada rahasia yang jauh lebih besar daripada perselingkuhan ini. Rahasia yang selama ini disembunyikan dariku. Rahasia yang berkaitan langsung dengan masa depan anak yang sedang kukandung. Surat rahasia yang selama ini disembunyikan dariku. Aku langsung menegakkan tubuh. Air mataku masih mengalir. Namun kini ada perasaan lain yang jauh lebih kuat. Ketakutan. Karena kata itu, surat, bukan sesuatu yang biasa dibicarakan oleh dua orang yang sedang berselingkuh. Dan dari nada suara mereka, aku tahu surat itu sangat penting. Sangat berbahaya. Aku menggenggam dinding erat-erat. Berusaha tetap berdiri. Sementara di dalam ruang tamu, suasana mendadak hening beberapa detik. Seolah Arman tidak menyangka Vina akan membahas hal itu. Lalu akhirnya suara suamiku terdengar. Belum sekarang. Katanya pelan. Vina langsung terdengar kesal. Kamu terus bilang belum sekarang.
Sampai kapan? Jantungku semakin berdebar. Aku menunggu. Menunggu setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Karena sekarang aku sadar, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada perselingkuhan. Dan aku harus tahu apa itu. Arman menghela napas panjang. Aku lagi cari waktu yang tepat. Dia lagi hamil. Aku nggak mau dia stres. Kalimat itu membuatku hampir tertawa. Tertawa pahit. Karena pria yang katanya tidak ingin membuatku stres, justru sedang duduk bersama wanita lain di rumahku sendiri. Pria yang katanya peduli pada kandunganku, justru sedang merencanakan sesuatu di belakangku. Vina terdengar mendengus. Peduli? Kalau peduli, dari awal kamu bilang yang sebenarnya. Aku langsung membeku. Yang sebenarnya? Apa maksudnya? Apalagi yang belum ku ketahui? Tubuhku mulai lemas. Karena semakin banyak aku mendengar, semakin aku sadar betapa sedikitnya aku mengenal suamiku sendiri. Lalu Arman berkata sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku cuma mau bayi itu lahir dengan tenang. Bayi itu bukan anak kita. Bukan anakku. Bayi itu. Entah kenapa, cara dia mengucapkan kalimat itu terasa sangat dingin. Sangat jauh. Seolah anak yang sedang kukandung bukan bagian dari dirinya. Air mataku kembali jatuh. Aku memegang perutku erat. Seakan ingin melindungi anakku dari semua kata-kata yang sedang kudengar. Tiba-tiba Vina berbicara lagi. Dan kali ini suaranya jauh lebih serius. Kalau Nadira tahu isi surat itu, dia pasti nggak akan tinggal diam. Jantungku langsung berdebar kencang. Isi surat itu? Apa sebenarnya isi surat tersebut? Kenapa mereka terdengar begitu takut? Kenapa semuanya harus disembunyikan dariku? Aku semakin sulit bernapas. Namun aku memaksa diriku tetap diam. Tetap mendengarkan. Karena aku tahu, kebenaran biasanya muncul tepat sebelum seseorang lengah. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, Arman mengatakan sesuatu yang membuat dunia terasa runtuh sekali lagi. Makanya dia nggak boleh tahu dulu. Aku menutup mulutku sendiri. Karena tangisku hampir pecah. Dia nggak boleh tahu dulu. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Apa yang tidak boleh ku ketahui? Apa yang selama ini disembunyikan? Dan kenapa suamiku sendiri yang menyembunyikannya? Aku mulai merasa pusing. Pandanganku sedikit kabur. Mungkin karena terlalu banyak menangis. Mungkin karena emosi yang tidak lagi bisa kutahan. Namun saat itulah, aku tanpa sengaja menyenggol pot bunga kecil yang berada di dekat dinding. Suara kecil terdengar. Tidak keras. Tapi cukup membuatku panik. Dari dalam ruang tamu, percakapan langsung berhenti. Aku membeku. Benar-benar membeku. Lalu terdengar suara kursi bergeser. Langkah kaki. Semakin dekat. Semakin dekat. Jantungku terasa hampir keluar dari dadaku. Karena aku tahu, kalau Arman keluar sekarang, dia akan melihatku. Dia akan tahu bahwa aku sudah mendengar semuanya. Dan aku belum siap menghadapi itu. Belum. Namun beberapa detik kemudian, yang terjadi justru di luar dugaanku. Ponsel Arman tiba-tiba berdering. Langkahnya berhenti. Lalu terdengar suaranya menjawab panggilan tersebut. Aku langsung memanfaatkan kesempatan itu. Cepat-cepat mundur menuju pintu depan. Air mataku masih mengalir. Tubuhku gemetar. Namun aku berhasil keluar tanpa diketahui. Saat duduk di dalam mobil, aku akhirnya menangis sejadi-jadinya. Tangis yang selama ini kutahan. Tangis seorang istri yang baru saja mengetahui bahwa rumah tangganya tidak seindah yang selama ini dia percaya. Namun di tengah tangisku, aku membuat satu keputusan. Aku tidak akan langsung menghadapi Arman. Aku tidak akan membongkar semuanya hari ini. Karena aku belum tahu seluruh kebenarannya. Dan aku ingin mengetahui semuanya. Sampai tuntas.
Sampai tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Karena mulai hari itu, aku memutuskan untuk diam. Bukan karena lemah, tapi karena aku sedang mengumpulkan bukti. Dan malam itu, saat Arman tertidur di sampingku sambil berpura-pura menjadi suami yang baik, aku menemukan sesuatu di ponselnya yang membuat tubuhku langsung membeku. Pesan di ponsel suamiku yang membuatku tidak bisa bernapas. Malam itu terasa sangat panjang. Mungkin malam terpanjang dalam hidupku. Aku sudah kembali ke rumah sebelum Arman pulang. Aku bahkan sempat mencuci muka dan berusaha menghilangkan bekas tangis. Karena aku tidak ingin dia tahu. Belum. Aku belum siap. Aku masih butuh jawaban. Dan jawaban itu tidak akan kudapatkan kalau Arman tahu aku sudah mendengar percakapannya dengan Vina. Saat dia pulang malam itu, wajahnya terlihat biasa saja. Bahkan terlalu biasa. Dia tersenyum, mencium keningku, lalu meletakkan tangannya di perutku. "Gimana kontrol tadi?" tanyanya lembut. Aku hampir menangis saat itu juga. Karena beberapa jam sebelumnya, pria yang sama sedang duduk bersama wanita lain di rumah kami. Namun sekarang dia berdiri di depanku seolah tidak terjadi apa-apa. Aku memaksa tersenyum. "Baik," jawabku pelan. "Dokter bilang bayinya sehat." Arman tersenyum. "Syukurlah." Lalu dia memelukku. Dan saat pelukan itu terjadi, aku justru merasa asing. Sangat asing. Seolah aku sedang dipeluk oleh seseorang yang tidak benar-benar ku kenal. Malam semakin larut. Arman tertidur lebih dulu. Seperti biasanya. Namun berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terus memikirkan percakapan siang tadi. Tentang Vina. Tentang surat rahasia. Tentang kalimat. Dia terlalu percaya sama aku. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini aku menghapusnya cepat-cepat. Karena aku tidak ingin terus menangis. Aku ingin tahu kebenarannya. Dan saat itulah mataku tertuju pada ponsel Arman yang berada di atas meja samping tempat tidur. Jantungku langsung berdebar. Selama menikah, aku hampir tidak pernah memeriksa ponselnya. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku percaya. Sangat percaya. Namun malam itu, kepercayaan itu sudah hancur. Perlahan aku mengambil ponselnya. Tanganku gemetar. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut menemukan sesuatu. Takut menemukan bukti bahwa semua ketakutanku benar. Dan ternyata, ketakutan itu memang benar. Karena saat layar terbuka, hal pertama yang kulihat adalah notifikasi dari seseorang yang namanya tidak kusimpan. Hanya sebuah emoji bunga. Bunga mawar. Tapi entah kenapa, aku langsung tahu. Itu Vina. Aku membuka percakapan tersebut. Dan dalam hitungan detik, seluruh tubuhku terasa dingin. Pesan-pesan mereka begitu banyak. Sangat banyak. Bukan hitungan hari. Bukan hitungan minggu. Tapi berbulan-bulan, mataku mulai kabur karena air mata. Karena itu berarti hubungan mereka tidak baru dimulai. Mereka sudah berhubungan cukup lama. Jauh sebelum aku curiga. Jauh sebelum aku mendengar percakapan siang tadi. Tanganku semakin gemetar saat membaca isi pesan-pesan itu. Vina, aku kangen. Arman, aku juga. Air mataku langsung jatuh. Sederhana. Sangat sederhana. Namun cukup untuk menghancurkan hati seorang istri. Aku terus menggulir layar. Dan setiap pesan terasa seperti tusukan baru. Vina, kalau dulu kita nggak berpisah, mungkin semuanya beda. Arman, mungkin. Aku memejamkan mata. Karena aku tidak sanggup membaca lebih cepat. Namun aku memaksa diriku melanjutkan. Karena aku harus tahu semuanya. Sampai akhirnya aku menemukan pesan yang dikirim sekitar 2 bulan lalu. Dan pesan itu membuat napasku tercekat. Vina, Nadira belum tahu soal surat itu kan? Aku langsung membeku.
Surat itu lagi. Jadi memang benar. Ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Dan surat itu sangat penting. Aku terus membaca. Lalu jawaban Arman muncul di bawahnya. Belum. Aku masih cari waktu yang tepat. Tanganku mulai dingin. Karena kini aku semakin yakin. Rahasia terbesar mereka bukan perselingkuhan. Melainkan surat itu. Dan apapun isi surat tersebut. Jelas berkaitan denganku. Berkaitan dengan masa depanku. Dan mungkin juga masa depan anakku. Namun yang membuatku benar-benar membeku adalah pesan berikutnya. Pesan yang dikirim Vina beberapa minggu lalu. Kalau dia tahu siapa ayah kandung sebenarnya, semuanya bakal berantakan. Aku langsung berhenti bernapas. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Jantungku berdetak sangat kencang. Karena aku tidak mengerti. Apa maksud pesan itu? Siapa ayah kandung sebenarnya? Ayah kandung siapa? Anakku? Arman? Atau seseorang yang lain? Kepalaku terasa berputar. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Perselingkuhan ini mungkin hanyalah permukaan. Dan di bawahnya, ada rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia yang mampu menghancurkan seluruh hidupku. Sementara aku masih menatap layar dengan tubuh gemetar, tiba-tiba Arman bergerak di tempat tidurnya. Lalu perlahan membuka mata. Dan saat itulah, aku menyadari satu hal yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku belum sempat mengunci kembali ponselnya. Dan Arman baru saja melihatku memegang ponsel tersebut. Aku ketahuan membaca pesannya. Jantungku langsung seperti berhenti berdetak. Aku masih memegang ponsel Arman. Layar masih menyala. Dan pesan terakhir yang kubaca masih terpampang jelas di sana. Kalau dia tahu siapa ayah kandung sebenarnya, semuanya bakal berantakan. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Sementara di hadapanku, Arman baru saja membuka mata. Matanya masih terlihat mengantuk. Namun hanya dalam hitungan detik. Ekspresinya berubah. Karena dia melihat ponselnya berada di tanganku. Aku membeku. Begitu juga dia. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan. Lalu Arman duduk perlahan. Matanya tertuju pada layar ponsel. Dan saat melihat percakapan yang sedang terbuka, wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang nyata. Nadira. Suaranya pelan. Aku tidak menjawab. Karena kalau aku membuka mulut saat itu, aku mungkin akan menangis histeris. Arman langsung mengambil napas panjang. Aku bisa jelasin. Kalimat itu. Kalimat yang sering muncul dalam cerita perselingkuhan. Kalimat yang dulu selalu kudengar dari orang lain. Dan sekarang, aku mendengarnya dari suamiku sendiri. Aku tertawa kecil. Tawa yang terasa pahit. Sangat pahit. Jelasin apa? Tanyaku. Air mataku mulai mengalir lagi. Jelasin yang mana? Tentang Vina. Tentang kebohonganmu. Atau tentang surat yang kalian sembunyikan? Arman langsung terdiam. Dan diamnya itulah yang membuatku semakin hancur. Karena kadang, diam jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku menatapnya. Lama sekali. Lalu bertanya pelan. Sejak kapan? Arman langsung menunduk. Aku menggigit bibir. Sejak kapan hubungan kalian berjalan? Suasana kamar terasa sesak. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Akhirnya Arman menjawab. 4 bulan. Dunia terasa runtuh lagi. 4 bulan. 4 bulan. Artinya saat aku sedang bahagia karena kehamilan ini, dia justru sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Saat aku memilih warna baju bayi, dia sedang mengirim pesan romantis kepada mantannya.
Saat aku memikirkan masa depan keluarga kami, dia sedang menyembunyikan rahasia. Tangisku pecah. Aku tidak sanggup menahannya lagi. Kenapa? Itu satu-satunya pertanyaan yang keluar dari mulutku. Karena aku benar-benar tidak mengerti. Aku mencintainya. Aku setia. Aku berjuang bersamanya selama 5 tahun. Lalu kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Arman menutup wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia menangis. Namun anehnya, aku tidak merasa kasihan. Karena rasa sakitku jauh lebih besar. Aku salah. Katanya lirih. Aku tahu. Aku benar-benar salah. Aku memejamkan mata. Karena pengakuan itu tidak menghapus apapun. Tidak menghapus pesan-pesan itu. Tidak menghapus pengkhianatan itu. Dan tidak menghapus luka yang sekarang menganga di hatiku. Namun ada satu hal yang lebih penting. Satu hal yang terus menggangguku sejak membaca pesan tadi. Aku menghapus air mata. Lalu menatapnya langsung. Surat itu apa? Arman langsung membeku. Aku melihat jelas perubahan di wajahnya. Perubahan yang membuatku semakin takut. Karena reaksi itu bukan reaksi orang yang menyimpan rahasia kecil. Itu reaksi seseorang yang menyimpan bom waktu. Nadira. Nanti aku jelaskan. Aku langsung menggeleng. Tidak. Suaraku mulai bergetar. Sekarang. Arman menunduk lagi. Lalu mengusap wajahnya. Dan saat itulah aku tahu. Apapun isi surat itu, jauh lebih buruk daripada yang kubayangkan. Sangat jauh lebih buruk. Beberapa detik kemudian, Arman berdiri. Berjalan ke lemari. Membuka laci paling bawah. Lalu mengambil sebuah map berwarna coklat. Tanganku langsung dingin. Karena firasatku mengatakan, inilah surat yang selama ini mereka bicarakan. Arman menggenggam map itu erat. Seolah berat sekali untuk memberikannya kepadaku. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, aku sebenarnya nggak pernah mau kamu tahu dengan cara seperti ini. Air mataku kembali jatuh. Karena kalimat itu terdengar seperti awal dari sebuah bencana. Dan beberapa detik lagi, aku akan membaca isi surat yang selama ini disembunyikan oleh suamiku. Surat yang bukan hanya mengubah hidupku, tapi juga mengubah semua yang selama ini kupercaya tentang keluargaku sendiri. Isi surat yang mengubah semuanya. Tanganku gemetar saat menerima map coklat itu. Jantungku berdetak sangat kencang. Karena selama beberapa jam terakhir, aku sudah membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Tentang perselingkuhan, tentang perceraian, tentang pengkhianatan. Namun entah kenapa, ekspresi Arman membuatku merasa isi surat ini jauh lebih besar daripada semua itu. Aku menatapnya. Wajahnya pucat. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar takut. Bukan takut ketahuan berselingkuh, tapi takut kehilangan sesuatu yang lebih besar. Perlahan aku membuka map tersebut. Tanganku semakin dingin. Lalu mataku langsung tertuju pada halaman pertama. Ada logo rumah sakit. Ada beberapa tanda tangan dokter. Dan ada satu kalimat yang membuatku mengernyit. Hasil pemeriksaan DNA. Aku langsung membeku. DNA? Untuk apa? Kenapa ada hasil tes DNA? Aku mulai membaca lebih jauh. Semakin jauh. Semakin cepat. Sampai akhirnya aku menemukan nama yang tertulis di sana. Nama Arman. Dan nama seseorang yang tidak kukenal. Seorang pria bernama Rahmat Wijaya. Aku langsung menoleh. Ini apa? Suaraku terdengar gemetar. Arman menunduk. Tidak menjawab. Aku kembali membaca. Lalu mataku tertuju pada bagian kesimpulan. Dan saat itulah, seluruh tubuhku terasa mati rasa. Karena tertulis jelas. Hasil menunjukkan bahwa Arman Wijaya bukan anak biologis dari Rahmat Wijaya. Aku langsung terdiam. Tidak bergerak. Tidak bernapas.
Tidak mampu berpikir. Apa? Aku membaca ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi hasilnya tetap sama. Arman bukan anak kandung ayahnya. Aku langsung menatap suamiku. Dan saat melihat air mata yang mengalir di wajahnya, aku tahu hasil itu memang benar. Ini. Suaraku hampir hilang. Ini maksudnya apa? Arman memejamkan mata. Lalu akhirnya berkata, ayah yang membesarkanku bukan ayah kandungku. Aku langsung terduduk. Karena aku benar-benar tidak menyangka. Sama sekali tidak menyangka. Selama ini aku mengira rahasia yang mereka sembunyikan berkaitan dengan perselingkuhan. Ternyata tidak. Ada rahasia keluarga yang jauh lebih besar. Jauh lebih lama. Dan jauh lebih menyakitkan. Air mata Arman semakin deras. Aku baru tahu 1 tahun lalu. Aku masih tidak bisa berkata apa-apa. Karena semuanya terasa terlalu berat untuk diproses. Terlalu banyak. Terlalu cepat. Namun ada satu hal yang langsung muncul di pikiranku. Vina. Kenapa Vina tahu soal ini? Kenapa dia terlibat? Dan kenapa mereka menyembunyikannya dariku? Seolah membaca pikiranku, Arman langsung berkata, Vina tahu karena dia membantu proses pencarian ayah kandungku. Aku langsung membeku lagi. Pencarian? Ayah kandung? Apa sebenarnya yang terjadi? Arman mengusap wajahnya. Lalu mulai bercerita. Ternyata 1 tahun lalu, sebelum aku hamil, Bu Kartika menemukan beberapa surat lama milik almarhum ayah Arman. Dari situlah rahasia itu mulai terbuka. Rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan. Rahasia yang membuat Arman mulai mencari identitas ayah kandungnya. Dan dalam proses pencarian itu, dia kembali bertemu Vina, mantan kekasihnya. Wanita yang dulu pernah sangat dekat dengannya. Wanita yang ternyata bekerja di bidang investigasi keluarga. Dadaku mulai sesak lagi. Karena sekarang aku mulai memahami bagaimana semua ini terjadi. Mereka kembali dekat. Lalu hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Namun yang paling mengejutkan, belum sampai di situ. Karena saat aku membalik halaman terakhir, aku menemukan sebuah surat tulisan tangan. Surat yang ditujukan kepada Arman. Dan surat itu berasal dari seseorang yang bernama Rahmat. Pria yang selama ini dianggap ayahnya. Tanganku mulai gemetar saat membaca kalimat pertama. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti rahasia yang kusimpan sudah terbongkar. Air mataku mulai mengalir lagi. Karena isi surat itu terasa sangat emosional. Sangat menyakitkan. Namun beberapa baris berikutnya membuatku semakin terkejut. Karena ternyata, Rahmat sudah mengetahui semuanya sejak Arman masih kecil. Dan ada satu alasan besar kenapa beliau memilih menyimpan rahasia itu sampai akhir hayatnya. Alasan yang bahkan tidak diketahui Arman. Alasan yang akan membuat seluruh hidup suamiku berubah. Dan saat aku membaca bagian terakhir surat itu, aku sadar. Vina bukan satu-satunya orang yang sedang berbohong. Karena ada seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seseorang yang selama ini berada sangat dekat dengan kami. Dan orang itu adalah Bu Kartika sendiri. Ternyata ibu mertuaku menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Tanganku masih gemetar saat memegang surat peninggalan Rahmat. Pria yang selama ini dianggap sebagai ayah kandung Arman. Pria yang telah membesarkan Arman sejak kecil. Pria yang kini sudah tidak ada. Namun justru setelah beliau meninggal, semua rahasia mulai bermunculan. Aku membaca kembali bagian terakhir surat itu. Setiap kalimat terasa semakin berat, semakin menyakitkan, dan semakin membuatku bingung. Karena dalam surat tersebut, Rahmat menuliskan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku memaafkan ibumu sejak lama. Aku langsung membeku. Memaafkan? Untuk apa? Kesalahan apa yang harus dimaafkan? Aku terus membaca. Aku memilih tetap menjadi ayahmu karena aku mencintaimu.
Air mataku mulai menggenang. Karena aku bisa merasakan ketulusan seorang ayah dalam setiap kalimat itu. Namun semakin jauh aku membaca, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Dan semua pertanyaan itu mengarah kepada satu orang. Bu Kartika. Ibu mertuaku. Wanita yang selama ini terlihat paling terluka dengan kenyataan tersebut. Wanita yang selalu menangis setiap kali membahas almarhum suaminya. Wanita yang selama ini terlihat seperti korban. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Arman duduk diam di tepi tempat tidur. Matanya masih merah. Aku menatapnya. Lalu bertanya pelan. Ibumu bilang apa waktu hasil DNA keluar? Arman terdiam beberapa saat. Lalu menghela napas panjang. Ibu bilang dia juga baru tahu. Aku langsung mengernyit. Entah kenapa, jawaban itu terasa aneh. Sangat aneh. Karena isi surat Rahmat menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kalimat, "Aku memaafkan ibumu sejak lama," membuatku merasa Rahmat sudah mengetahui semuanya bertahun-tahun lalu. Bukan baru-baru ini. Dan kalau Rahmat tahu, mustahil Bu Kartika tidak tahu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak cocok. Ada bagian cerita yang hilang. Dan seseorang sedang menyembunyikannya. Tiba-tiba ponsel Arman berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat dadaku langsung sesak. Vina. Untuk sesaat wajah Arman berubah. Dia terlihat ragu. Lalu mematikan panggilan tersebut. Aku memperhatikan semuanya. Tanpa bicara. Karena sekarang aku tidak lagi ingin bertengkar. Aku ingin kebenaran. Kebenaran utuh. Bukan setengah-setengah. Namun beberapa detik kemudian, pesan masuk dari Vina muncul di layar. Dan karena ponsel berada tepat di depan kami, aku bisa membacanya. Apa Nadira sudah tahu soal ibumu? Aku langsung membeku. Soal ibumu? Bukan soal hasil DNA. Bukan soal ayah kandung. Tapi soal ibumu. Jantungku kembali berdetak kencang. Karena itu berarti, Vina tahu sesuatu tentang Bu Kartika. Sesuatu yang bahkan mungkin belum diketahui Arman sepenuhnya. Arman langsung menghapus notifikasi itu. Terlambat. Aku sudah membacanya. Apa maksud pesan itu? Tanyaku. Wajah Arman langsung berubah. Dan reaksi itulah yang membuatku semakin yakin. Ada rahasia lain. Rahasia yang jauh lebih besar. Namun kali ini Arman tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk. Lalu memejamkan mata. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sangat sulit. Sangat menyakitkan. Akhirnya dia berbicara. Ada sesuatu yang belum aku ceritakan. Aku langsung merasakan firasat buruk. Karena setiap kali seseorang mengucapkan kalimat itu, biasanya hal buruk akan datang setelahnya. Apa? Tanyaku pelan. Arman menelan ludah. Lalu berkata, Vina pernah bilang, kemungkinan ibu sebenarnya tahu siapa ayah kandungku. Aku langsung membeku. Ruangan terasa sunyi. Sangat sunyi. Karena kalimat itu mengubah segalanya. Kalau Bu Kartika tahu, berarti selama ini beliau berbohong. Bukan hanya kepada Arman, tapi juga kepada almarhum suaminya. Dan mungkin kepada semua orang. Air mataku kembali mengalir. Karena semakin banyak rahasia yang terbuka, semakin aku sadar bahwa keluarga ini dibangun di atas kebohongan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Arman kemudian mengeluarkan sebuah foto lama dari dalam map. Foto yang sebelumnya tidak kulihat. Foto seorang pria muda. Dan saat aku membalik foto itu, ada tulisan tangan di bagian belakang. Tulisan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Untuk Kartika dan anak kita. Tanganku langsung lemas. Karena itu berarti, ayah kandung Arman mungkin bukan orang asing. Bukan seseorang yang hilang tanpa jejak. Melainkan seseorang yang pernah sangat dekat dengan Bu Kartika. Dan kemungkinan besar, orang itu masih hidup.
Sementara aku masih menatap foto tersebut dengan tubuh gemetar, aku sama sekali tidak tahu bahwa keesokan harinya, Bu Kartika justru akan melakukan sesuatu yang membuatku merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai seorang wanita yang sedang hamil dan berjuang mempertahankan keluarganya. Saat aku paling rapuh, ibu mertuaku memilih membela wanita itu. Aku tidak tidur semalaman. Setelah semua yang terjadi, setelah mengetahui perselingkuhan Arman, setelah membaca hasil DNA, setelah menemukan foto misterius itu, kepalaku terasa penuh. Terlalu penuh. Seolah seluruh hidupku berubah hanya dalam satu malam. Aku duduk di ruang tamu sejak subuh, menatap halaman rumah yang masih sepi. Sementara Arman tidak banyak bicara. Dia terlihat sama bingungnya denganku. Namun ada satu perbedaan besar. Dia masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahannya. Sedangkan aku harus menanggung luka yang ditinggalkannya. Sekitar pukul 9 pagi, bel pintu berbunyi. Aku mengangkat kepala. Dan saat melihat siapa yang datang, dadaku langsung terasa sesak. Bu Kartika, ibu mertuaku. Wanita yang kini menjadi pusat dari semua rahasia ini. Beliau masuk dengan wajah tegang. Matanya langsung mencari Arman. Bukan aku. Bukan menantunya yang sedang hamil 7 bulan. Bukan wanita yang baru saja mengetahui rumah tangganya dihancurkan. Tapi Arman. Kamu kenapa nggak angkat telepon ibu? Tanyanya panik. Arman menatapnya. Lalu berkata pelan. Karena aku sudah tahu. Wajah Bu Kartika langsung berubah. Aku melihat ketakutan muncul di matanya. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Tahu apa? Suaranya terdengar tidak stabil. Arman mengangkat map coklat itu. Dan seketika wajah Bu Kartika memucat. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Beliau tahu. Beliau tahu surat itu sudah terbaca. Beliau tahu rahasianya mulai terbongkar. Namun yang terjadi setelah itu justru membuatku semakin terluka. Karena alih-alih meminta maaf, alih-alih menjelaskan semuanya, Bu Kartika malah mengatakan sesuatu yang membuatku membeku. Semua ini salah Vina. Aku langsung mengernyit. Apa? Bu Kartika terus berbicara. Nada suaranya mulai meninggi. Kalau perempuan itu nggak muncul lagi, semua nggak akan jadi seperti ini. Aku langsung menatapnya. Karena kalimat itu terdengar sangat aneh. Sangat tidak masuk akal. Memang benar Vina salah. Tapi apakah itu berarti kesalahan Bu Kartika hilang? Tidak. Sama sekali tidak. Dan yang membuatku semakin terkejut. Beberapa menit kemudian Vina datang ke rumah. Aku bahkan tidak tahu siapa yang memanggilnya. Namun wanita itu tiba-tiba muncul di depan pintu. Dengan wajah penuh kepanikan. Begitu melihat Bu Kartika, dia langsung berkata, "Saya cuma ingin semuanya jujur." Namun sebelum dia sempat melanjutkan, Bu Kartika langsung berdiri. Lalu melakukan sesuatu yang membuatku tidak percaya. Beliau berdiri di depan Vina. Bukan untuk memarahinya, bukan untuk mengusirnya, tapi untuk melindunginya. Sudah cukup, katanya. Jangan tekan dia lagi. Aku langsung membeku. Arman juga. Karena tidak ada yang menyangka. Di tengah semua kekacauan ini, Bu Kartika justru membela Vina. Wanita yang terlibat dalam perselingkuhan anaknya. Wanita yang ikut menyembunyikan rahasia. Wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Air mataku langsung jatuh. Karena saat itu aku merasa benar-benar sendirian. Sangat sendirian. Aku menatap Bu Kartika. Lalu bertanya dengan suara bergetar. Kalau saya yang ada di posisi dia, apa ibu juga akan membela saya? Ruangan langsung sunyi. Bu Kartika tidak menjawab. Dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Hatiku terasa remuk. Karena di saat aku sedang hamil, di saat aku sedang terluka,
Di saat aku sedang berusaha bertahan, aku kembali menjadi orang terakhir yang dipilih. Air mataku tidak berhenti mengalir. Dadaku mulai terasa sesak. Sangat sesak. Aku mencoba menarik napas. Namun semakin sulit. Pandanganku mulai kabur. Suara-suara di sekitarku terdengar jauh. Sangat jauh. Sampai akhirnya aku merasakan sesuatu yang membuatku ketakutan. Perutku mengeras. Sangat keras. Lalu rasa nyeri menjalar dari bawah perut hingga ke punggung. Aku langsung memegang perutku. Tubuhku gemetar. Karena aku mengenali rasa itu. Dan beberapa detik kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh ruangan panik. Ada bercak darah di pakaianku. Arman langsung berteriak. Bu Kartika membeku. Dan Vina menutup mulutnya dengan wajah pucat. Karena saat itu juga, aku mulai mengalami kontraksi. Sementara usia kandunganku belum cukup untuk melahirkan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan anakku. Dokumen di rumah sakit yang membuka rahasia terbesar. Aku tidak ingat jelas bagaimana aku sampai ke rumah sakit. Yang kuingat hanya suara panik Arman. Suara Bu Kartika yang terus memanggil namaku. Dan rasa sakit yang semakin kuat di perutku. Sangat sakit. Jauh lebih sakit daripada semua kata-kata yang kudengar beberapa hari terakhir. Karena kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya hatiku, tapi anakku. Anak yang sudah 5 tahun ku nantikan. Anak yang setiap malam ku belai sambil berbicara dari balik perutku. Anak yang menjadi alasan aku tetap bertahan sampai hari ini. Saat tiba di rumah sakit, beberapa perawat langsung membawaku ke ruang pemeriksaan. Arman mencoba ikut masuk. Namun dokter meminta dia menunggu di luar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini terjadi, aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Aku berbaring di atas ranjang pemeriksaan. Sementara dokter Maya memeriksa kondisiku dengan wajah serius. Aku terus menatap langit-langit ruangan. Berusaha menahan tangis. Berusaha menahan rasa takut. Karena satu-satunya hal yang ada di pikiranku saat itu adalah bayiku. Tolong jangan sampai terjadi apa-apa. Tolong jangan sampai anakku menjadi korban dari semua masalah orang dewasa ini. Beberapa menit kemudian pemeriksaan selesai. Dokter Maya menarik napas panjang. Lalu duduk di sampingku. Dan ekspresinya membuat jantungku langsung berdebar. Nadira. Suaranya lembut. Namun serius. Sangat serius. Kamu harus berhenti stres. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu. Semua ini akibat tekanan yang selama beberapa hari terakhir terus menumpuk. Perselingkuhan. Kebohongan. Rahasia keluarga. Dan rasa sakit yang tidak pernah berhenti. Kontraksi ini bisa membahayakan kehamilan kalau terus berlanjut. Lanjut dokter. Aku langsung memegang perutku. Tubuhku mulai gemetar. Anak saya gimana, Dok? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Karena hanya itu yang penting bagiku. Dokter Maya tersenyum tipis. Untuk saat ini masih baik. Aku langsung menangis lega. Namun dokter belum selesai. Tapi mulai sekarang kamu harus menjaga kondisi emosimu. Aku mengangguk. Meski dalam hati aku tidak tahu bagaimana caranya. Karena sumber masalahnya justru berada di dalam rumahku sendiri. Beberapa jam kemudian aku dipindahkan ke ruang perawatan. Arman datang. Matanya merah. Sepertinya dia menangis. Namun kali ini aku tidak tahu harus merasakan apa. Karena terlalu banyak luka yang belum sembuh. Dia duduk di samping tempat tidurku. Lalu menggenggam tanganku. Maaf. Bisiknya. Aku menutup mata. Karena aku sudah terlalu sering mendengar kata itu. Dan untuk saat ini, kata maaf tidak lagi cukup. Saat Arman keluar untuk mengurus administrasi, aku memutuskan pergi ke kamar mandi. Perlahan. Sambil membawa infus yang masih menempel di tanganku. Namun saat kembali menuju kamar,
Aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Sebuah map berada di atas meja perawat. Map yang terlihat sangat familiar. Karena di bagian depannya tertulis nama Arman Wijaya. Jantungku langsung berdebar. Aku tidak tahu kenapa berkas itu ada di rumah sakit. Tapi sesuatu dalam diriku mengatakan aku harus melihatnya. Aku tahu itu salah. Namun setelah semua kebohongan yang kutemukan, aku tidak lagi ingin mengabaikan firasatku. Saat tidak ada siapapun di sekitar, aku membuka map itu perlahan. Dan beberapa detik kemudian, darahku serasa berhenti mengalir. Karena di dalamnya terdapat salinan dokumen lama. Dokumen yang ternyata berasal dari rumah sakit yang sama. Dokumen persalinan. Persalinan Bu Kartika. Tahun 35 tahun yang lalu. Tanganku mulai gemetar. Karena ada satu bagian yang membuatku langsung membeku. Bagian nama ayah. Kolom itu ternyata kosong. Kosong. Tidak ada nama siapapun. Air mataku langsung mengalir. Karena itu berarti, sejak awal memang ada sesuatu yang disembunyikan. Namun kejutan sesungguhnya belum datang. Karena saat aku membalik halaman berikutnya, aku menemukan catatan dokter yang ditulis tangan. Catatan yang tidak pernah diketahui Arman. Catatan yang membuat seluruh tubuhku dingin. Di sana tertulis, pasien meminta identitas ayah biologis anak dirahasiakan. Aku langsung terduduk. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu berpikir. Karena sekarang semuanya semakin jelas. Bu Kartika memang tahu. Sejak awal. Sejak hari Arman lahir. Beliau tahu. Dan beliau sengaja menyembunyikannya. Namun tepat saat aku masih menatap dokumen itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangku. Suara seorang wanita. Suara yang membuat seluruh tubuhku langsung menegang. Jadi akhirnya kamu menemukan dokumen itu juga. Aku perlahan menoleh. Dan saat melihat siapa yang berdiri di belakangku, aku langsung membeku. Karena wanita itu adalah Vina. Dan ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa dia tahu jauh lebih banyak daripada yang selama ini kukira. Ternyata Vina bukan orang yang paling berbohong. Aku membeku. Tubuhku langsung menegang saat melihat Vina berdiri di belakangku. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya terlihat lelah. Bahkan matanya sembab seperti habis menangis. Namun saat itu aku tidak peduli. Karena dalam pikiranku, dialah wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Dialah orang yang membuatku menangis berhari-hari. Dialah orang yang duduk bersama suamiku di rumahku sendiri. Aku langsung menutup map tersebut. Ngapain kamu di sini? Suaraku terdengar dingin. Sangat dingin. Vina menghela napas panjang. Lalu menatap dokumen yang masih berada di tanganku. Karena aku tahu suatu saat kamu akan menemukannya. Aku langsung tertawa pahit. Hebat ya. Setelah merebut suami orang, sekarang kamu datang seolah jadi penyelamat. Vina langsung terdiam. Untuk beberapa detik dia tidak menjawab. Lalu sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku langsung mengernyit. Karena selama ini aku selalu melihatnya percaya diri. Bahkan terlalu percaya diri. Tapi sekarang, wanita itu justru terlihat hancur. Kalau aku bilang, suaranya bergetar. Aku nggak pernah berniat merebut Arman. Aku langsung menggeleng. Jangan. Kataku. Jangan bohong lagi. Namun Vina justru menangis lebih keras. Dan apa yang dia katakan berikutnya membuatku langsung membeku. Aku kembali bukan karena aku mencintai Arman. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Apa? Vina menghapus air matanya. Lalu berkata pelan. Aku kembali karena seseorang memintaku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Siapa? Tanyaku. Vina menatapku. Lama sekali. Lalu menjawab. Bu Kartika. Dunia terasa berhenti.
Aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena nama itu tidak pernah kuduga akan keluar dari mulutnya. Apa? Vina mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir. 2 tahun lalu Bu Kartika datang menemuiku. Beliau tahu aku pernah jadi pacar Arman. Beliau juga tahu aku bekerja membantu pencarian data keluarga. Aku mulai sulit bernapas. Karena setiap kalimat yang keluar terasa semakin mengejutkan. Beliau memintaku membantu mencari ayah kandung Arman. Aku terdiam. Tidak mampu berkata apa-apa. Karena ini jauh di luar dugaanku. Vina melanjutkan. Awalnya cuma itu. Aku membantu mencari dokumen lama. Mencari nama-nama yang mungkin berhubungan dengan masa lalu Bu Kartika. Lalu Vina menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tapi semuanya berubah setelah Arman tahu kebenarannya. Aku menggenggam kursi di sampingku. Karena aku mulai memahami arah cerita ini. Dan aku tidak menyukainya. Sama sekali tidak. Arman hancur. Kata Vina. Dia marah. Dia kecewa. Dan dia mulai sering mencariku. Air mata Vina kembali jatuh. Aku seharusnya menjaga jarak. Tapi aku gagal. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus di wajah wanita itu. Bukan pembelaan. Bukan alasan. Tapi penyesalan. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah kalimat berikutnya. Aku nggak pernah minta Arman ninggalin kamu. Aku langsung menatapnya. Vina mengangguk. Tidak pernah. Bahkan beberapa kali aku menyuruh dia pulang dan memperbaiki rumah tangganya. Dadaku mulai terasa sesak. Karena kalau itu benar, berarti ada bagian cerita yang belum ku ketahui. Masih ada. Dan bagian itu kemungkinan besar melibatkan Bu Kartika. Lalu Vina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop putih. Sudah terlihat tua. Sudut-sudutnya mulai menguning. Tanganku langsung dingin. Karena aku tahu. Apapun yang ada di dalam amplop itu pasti penting. Sangat penting. Vina menyerahkannya kepadaku. Ini alasan sebenarnya kenapa Bu Kartika ketakutan selama ini. Aku langsung menatapnya. Apa ini? Vina menelan ludah. Lalu menjawab dengan suara pelan. Surat dari ayah kandung Arman. Jantungku serasa berhenti. Karena selama ini kami hanya menemukan foto. Belum pernah menemukan surat dari pria tersebut. Dan yang membuatku semakin takut adalah ekspresi Vina saat mengucapkan kalimat berikutnya. Kalau Arman membaca surat itu, dia akan tahu bahwa selama ini ibunya bukan hanya berbohong. Air mataku mulai menggenang. Karena firasat buruk kembali datang. Dan kali ini jauh lebih kuat. Vina menatapku. Matanya merah. Lalu berbisik. Bu Kartika menghancurkan hidup seseorang untuk menyimpan rahasia itu. Tubuhku langsung membeku, karena saat itulah aku sadar. Perselingkuhan Arman ternyata bukan konflik terbesar dalam cerita ini. Konflik terbesar justru baru akan dimulai. Dan rahasia yang terkubur selama 35 tahun itu akan menghancurkan seluruh keluarga kami begitu terbongkar. Surat yang membuat Arman kehilangan segalanya. Tanganku gemetar saat menerima amplop tua itu dari Vina. Jantungku berdetak sangat kencang. Karena aku bisa merasakan sesuatu yang buruk tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang selama puluhan tahun berusaha disembunyikan. Dan sekarang, rahasia itu berada tepat di tanganku. Aku menatap Vina. Kamu sudah baca? Vina mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Iya. Dan sejak hari itu aku ngerti kenapa Bu Kartika begitu ketakutan. Aku langsung menelan ludah. Ketakutan. Kata itu terus muncul berulang kali. Seolah seluruh hidup Bu Kartika selama ini dibangun di atas rasa takut. Dengan tangan gemetar aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas. Sudah tua. Sudah menguning.
Namun tulisan di atasnya masih bisa terbaca dengan jelas. Surat itu ditujukan kepada seseorang bernama Kartika. Bu Kartika. Aku mulai membaca. Baris pertama langsung membuat dadaku terasa sesak. Kartika, jika suatu hari surat ini sampai kepadamu, berarti aku gagal menemuimu. Aku terus membaca. Semakin jauh, semakin cepat, dan setiap kalimat terasa seperti hantaman. Ternyata pria itu bernama Surya, ayah kandung Arman. Seorang pria yang pernah sangat mencintai Bu Kartika. Dan yang paling mengejutkan, dia tidak pernah meninggalkan Bu Kartika seperti yang selama ini diceritakan. Tidak, sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Dalam surat itu Surya menuliskan bahwa dia berulang kali mencoba menemui Bu Kartika. Berulang kali mencari. Berulang kali menghubungi. Namun selalu gagal. Karena seseorang menghalanginya. Dan saat aku membaca bagian berikutnya, seluruh tubuhku langsung dingin. Aku baru tahu keluargamu memaksamu menikah dengan Rahmat. Air mataku mulai menggenang. Karena perlahan semuanya mulai tersusun. Potongan-potongan yang selama ini hilang mulai menemukan tempatnya. Surya tidak pergi. Surya tidak kabur. Surya tidak meninggalkan anaknya. Dia justru dipisahkan. Dipisahkan dari wanita yang dicintainya. Dan dipisahkan dari anak kandungnya. Aku terus membaca. Sampai akhirnya menemukan bagian yang membuatku membeku. Kalau suatu hari anak kita mencari kebenaran, tolong jangan biarkan dia membenciku sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tanganku langsung lemas, karena selama ini, Arman tumbuh dengan keyakinan bahwa pria itu tidak pernah ada, tidak pernah peduli, tidak pernah mencari. Padahal kenyataannya berbeda, sangat berbeda. Air mata terus mengalir di pipiku. Dan saat itulah aku mendengar suara langkah kaki. Aku mengangkat kepala. Ternyata Arman baru saja masuk ke ruang perawatan. Dia melihat surat di tanganku. Lalu melihat wajahku yang penuh air mata. Seketika wajahnya berubah. Karena dia langsung tahu. Aku sudah membaca semuanya. Dari mana kamu dapat itu? Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyerahkan surat tersebut. Dan beberapa detik kemudian, Arman mulai membacanya. Awalnya ekspresinya biasa saja. Lalu perlahan berubah. Semakin lama semakin berubah. Sampai akhirnya tangannya mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat Arman benar-benar hancur. Benar-benar hancur. Karena selama ini, dia hidup dengan kebohongan. Selama ini dia membenci seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Dan selama ini dia mempercayai cerita yang ternyata tidak sepenuhnya benar. Air mata mulai jatuh dari wajahnya. Satu persatu. Tanpa bisa dihentikan. Kenapa? Bisiknya. Kenapa selama ini aku nggak pernah tahu? Aku tidak bisa menjawab. Karena aku juga sedang berusaha memahami semuanya. Namun sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, pintu ruang perawatan tiba-tiba terbuka. Dan orang yang masuk membuat suasana langsung berubah. Bu Kartika. Beliau berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Matanya langsung tertuju pada surat yang berada di tangan Arman. Lalu pada amplop tua di atas meja. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di wajahnya. Karena beliau sadar, rahasia yang selama 35 tahun disembunyikan, akhirnya terbongkar. Namun yang lebih mengejutkan lagi, sebelum Arman sempat bicara, Bu Kartika langsung menangis. Lalu berkata sesuatu yang membuat kami semua membeku. Kalian belum tahu semuanya. Ruangan langsung sunyi. Karena nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang membawa beban sangat besar. Beban yang selama puluhan tahun tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Dan beberapa detik kemudian, Bu Kartika mengungkapkan satu pengakuan yang akan mengubah seluruh cerita ini.
Pengakuan yang membuat Arman kehilangan bukan hanya masa lalunya, tapi juga seluruh kepercayaannya kepada orang yang paling dia hormati selama ini. Pengakuan ibu mertuaku yang menghancurkan segalanya. Ruangan terasa sunyi. Sangat sunyi. Aku, Arman, dan Vina hanya menatap Bu Kartika tanpa berkata apa-apa. Sementara wanita itu berdiri di dekat pintu dengan tubuh gemetar. Air mata terus mengalir di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau tidak lagi berusaha terlihat kuat. Tidak lagi berusaha mengendalikan keadaan. Karena kali ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Rahasia itu sudah terbuka. Atau setidaknya, kami mengira sudah tahu semuanya. Namun ternyata kami salah. Sangat salah. Bu Kartika mengusap wajahnya. Lalu perlahan berjalan masuk. Tatapannya tertuju pada surat tua yang masih berada di tangan Arman. Surat dari Surya. Ayah kandung yang selama ini tidak pernah dikenalnya. Dan saat melihat surat itu, tangis Bu Kartika semakin pecah. Kalian belum tahu semuanya. Ulangnya. Suaranya bergetar. Aku bisa merasakan bahwa kalimat berikutnya akan mengubah banyak hal. Sangat banyak. Arman berdiri. Matanya merah. Tangannya masih menggenggam surat itu erat. Apalagi yang belum aku tahu. Nada suaranya terdengar terluka. Sangat terluka. Karena pria itu baru saja mengetahui bahwa sebagian hidupnya dibangun di atas kebohongan. Dan sekarang, dia harus bersiap mendengar kebohongan lainnya. Bu Kartika menunduk. Lama sekali. Sampai akhirnya beliau berkata, Surya memang ayah kandungmu. Arman langsung memejamkan mata. Karena bagian itu sudah dia ketahui. Namun beberapa detik kemudian, Bu Kartika melanjutkan. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Tapi Surya tidak pernah tahu kalau aku sedang mengandung. Aku langsung menatapnya. Begitu juga Arman. Karena itu bertentangan dengan isi surat. Dalam surat tersebut jelas terlihat bahwa Surya tahu tentang keberadaan anaknya. Jadi siapa yang berbohong? Bu Kartika menangis semakin keras. Lalu akhirnya mengaku. Karena aku sendiri yang menyembunyikannya. Dunia terasa berhenti. Aku tidak mampu bergerak, tidak mampu berkata apa-apa. Karena pengakuan itu begitu besar, begitu mengejutkan. Selama ini, ternyata Bu Kartika sendiri yang menyembunyikan kehamilannya. Bukan Surya yang pergi. Bukan Surya yang menolak bertanggung jawab. Melainkan Bu Kartika yang memilih menghilang. Air mata Arman langsung jatuh. Kenapa? Suaranya pecah. Kenapa, Bu? Pertanyaan itu membuat suasana semakin menyakitkan. Karena di dalamnya ada luka seorang anak. Anak yang baru mengetahui bahwa hidupnya selama ini tidak seperti yang dia bayangkan. Bu Kartika menangis. Lalu akhirnya berkata, karena aku takut. Aku langsung memejamkan mata. Takut. Lagi-lagi ketakutan. Ternyata ketakutan itulah yang menjadi akar dari semua tragedi ini. Keluarga ibu menolak Surya. Mereka bilang dia nggak punya masa depan. Mereka memaksa ibu menikah dengan Rahmat. Air mata terus mengalir di wajahnya. Dan saat tahu ibu hamil, mereka bilang anak itu harus dianggap anak Rahmat. Ruangan menjadi semakin sunyi. Karena setiap kalimat terasa seperti luka lama yang baru dibuka kembali. Namun pengakuan terbesar belum selesai. Belum. Karena beberapa detik kemudian, Bu Kartika mengatakan sesuatu yang membuat Arman benar-benar hancur. Rahmat sebenarnya tahu semuanya sejak awal. Arman langsung membeku. Aku juga. Karena selama ini kami mengira Rahmat baru mengetahui kebenaran di kemudian hari. Ternyata tidak. Beliau sudah tahu sejak awal. Dan tetap memilih menikahi Bu Kartika. Tetap memilih membesarkan Arman. Tetap memilih menjadi ayah. Air mata Arman mengalir semakin deras. Karena tiba-tiba seluruh kenangan masa kecilnya berubah makna. Semua kasih sayang Rahmat,
Semua pengorbanan Rahmat, semua nasihat Rahmat, kini terasa jauh lebih besar, jauh lebih tulus. Namun yang paling menghancurkan adalah pengakuan terakhir Bu Kartika. Pengakuan yang selama puluhan tahun disimpannya sendirian. Beliau menatap Arman, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Surya datang mencariku." Arman langsung mengangkat kepala. Tangisnya berhenti sesaat. "Apa?" Bu Kartika mengangguk. Air mata terus jatuh. "Dia datang berkali-kali, tapi ibu menolak menemuinya." Aku langsung menutup mulutku, karena kalimat itu begitu menyakitkan, begitu kejam, dan begitu tragis. Selama ini, dua orang dipisahkan bukan karena keadaan, bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Pilihan yang dibuat oleh ketakutan. Pilihan yang akhirnya menghancurkan hidup banyak orang. Arman terduduk lemas di kursi. Tatapannya kosong. Benar-benar kosong. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak tahu harus marah kepada siapa. Dan saat itulah, ponsel Vina tiba-tiba berdering. Vina melihat layar. Lalu wajahnya langsung berubah pucat. Sangat pucat. Aku langsung merasakan firasat buruk. Vina mengangkat panggilan itu. Mendengarkan beberapa detik. Lalu air matanya langsung jatuh. Dia menatap Arman. Dan berkata dengan suara gemetar. "Aku baru dapat kabar. Surya masih hidup." Ruangan langsung sunyi total. Karena tidak ada satupun dari kami yang siap mendengar kalimat itu. Dan apa yang akan terjadi setelah kabar tersebut, akan mengubah seluruh hidup Arman untuk kedua kalinya. Pertemuan yang terlambat 35 tahun. Ruangan perawatan terasa membeku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang hanya menatap Vina. Karena kalimat yang baru saja keluar dari mulutnya terasa mustahil. Surya masih hidup. Kalimat itu terus bergema di kepalaku. Begitu juga di kepala Arman. Aku bisa melihatnya. Pria itu bahkan tidak berkedip. Tatapannya kosong. Seolah otaknya sedang berusaha memahami sesuatu yang terlalu besar. Terlalu mengejutkan. Terlalu sulit diterima. "Apa yang kamu bilang?" Suara Arman terdengar parau. Vina mengusap air matanya. Lalu mengangguk pelan. "Dia masih hidup. Aku baru dapat kabar dari orang yang selama ini membantu pencarian." Jantungku langsung berdebar. Karena kalau itu benar, berarti pria yang selama ini hanya menjadi nama dalam surat, masih hidup di dunia ini. Masih bernapas. Masih ada kesempatan untuk bertemu. Dan kesempatan itu datang setelah 35 tahun. Arman langsung berdiri. Tangannya gemetar. "Di mana dia?" Vina terlihat ragu. Namun akhirnya menjawab, "Bandung." Dia tinggal di sana sejak bertahun-tahun lalu. Air mata Arman kembali jatuh. Karena selama ini dia hidup dengan keyakinan bahwa ayah kandungnya tidak pernah mencarinya. Tidak pernah peduli. Tidak pernah menginginkannya. Padahal kenyataannya berbeda. Sangat berbeda. Beberapa jam kemudian, setelah dokter memastikan kondisiku stabil, kami memutuskan pergi. Aku sebenarnya masih lemah. Masih emosional. Masih terluka oleh pengkhianatan Arman. Namun entah kenapa, aku merasa harus ikut. Karena apapun yang terjadi, aku adalah istrinya. Dan saat itu Arman sedang mengalami salah satu hari paling berat dalam hidupnya. Perjalanan menuju Bandung berlangsung dalam suasana sunyi. Tidak ada yang banyak bicara. Aku duduk di kursi belakang. Sementara Arman memandang keluar jendela hampir sepanjang perjalanan. Matanya terus merah. Dan sesekali aku melihat dia mengusap air mata diam-diam. Mungkin karena untuk pertama kalinya, dia memiliki harapan. Harapan yang selama ini tidak pernah ada. 4 jam kemudian, kami tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah kecil.
Cat dindingnya sudah mulai pudar. Halamannya tidak luas, namun terlihat bersih, terawat, dan entah kenapa, rumah itu terasa hangat, sangat hangat. Vina berdiri paling depan. Dialah yang mendapat alamat tersebut. Tangannya perlahan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Jantungku langsung berdebar. Begitu juga Arman. Aku bahkan bisa melihat tangannya gemetar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan seorang pria tua muncul dari baliknya. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya tidak lagi tegap. Namun ada sesuatu yang membuatku langsung menoleh ke arah Arman. Wajah mereka sangat mirip. Sangat mirip. Mata yang sama. Garis rahang yang sama. Cara berdiri yang hampir sama. Pria tua itu langsung membeku. Tatapannya berpindah dari satu wajah ke wajah lainnya. Lalu berhenti pada Arman. Dan saat itulah, air matanya langsung jatuh. Begitu saja. Tanpa peringatan. Tanpa kata-kata. Arman. Suaranya bergetar. Aku langsung merinding. Karena itu berarti, dia tahu. Dia benar-benar tahu. Selama ini dia tidak pernah melupakan anaknya. Tidak pernah. Arman berdiri diam. Tubuhnya kaku. Seolah tidak tahu harus bagaimana. Karena pria di depannya adalah orang yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Hanya ada dalam pertanyaan. Hanya ada dalam kekosongan. Dan sekarang, orang itu berdiri tepat di hadapannya. Masih hidup. Masih menunggunya. Pria tua itu melangkah maju. Perlahan. Sangat perlahan. Lalu berkata dengan suara yang pecah oleh tangis. Maaf. Air mata Arman langsung mengalir deras. Karena setelah 35 tahun, kata pertama yang dia dengar dari ayah kandungnya adalah permintaan maaf. Namun yang paling mengejutkan terjadi beberapa menit kemudian. Saat mereka masuk ke dalam rumah. Di atas meja ruang tamu terdapat sebuah kotak tua. Kotak yang sudah usang. Kotak yang ternyata berisi puluhan surat. Puluhan surat yang tidak pernah sampai kepada Arman. Puluhan surat yang ditulis Surya selama bertahun-tahun. Surat ulang tahun. Surat kelulusan. Surat ketika Arman masuk kuliah. Bahkan surat saat Arman menikah. Semuanya ada. Semuanya tersimpan. Dan semuanya tidak pernah terkirim. Karena selama ini, Surya tidak tahu di mana anaknya berada. Tangis Arman pecah. Benar-benar pecah. Karena saat membuka satu demi satu surat itu, dia sadar bahwa selama ini ada seseorang yang terus memikirkannya. Terus merindukannya. Terus mencintainya dari jauh. Namun pada saat yang sama, di kota lain, Bu Kartika duduk sendirian di rumahnya, menangis. Karena untuk pertama kalinya, rahasia yang disimpannya selama 35 tahun telah menghancurkan semua yang berusaha dia lindungi. Dan beliau belum tahu bahwa konsekuensi terbesar dari semua kebohongan itu baru saja dimulai. Karena malam itu, Arman membuat keputusan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Keputusan yang akan mengubah hubungan antara dirinya dan ibunya untuk selamanya. Untuk pertama kalinya, Arman memilih berdiri melawan ibunya. Perjalanan pulang dari Bandung terasa berbeda. Sangat berbeda. Karena pria yang duduk di sampingku bukan lagi Arman yang sama. Bukan Arman yang selama ini selalu diam. Bukan Arman yang selalu menghindari konflik. Bukan Arman yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang lahir dari luka. Dan dari kebenaran yang baru saja ditemukannya. Sepanjang perjalanan, Arman tidak banyak bicara. Namun sesekali aku melihatnya membuka surat-surat lama milik Surya. Surat yang tidak pernah sampai. Surat yang ditulis selama puluhan tahun. Surat yang membuktikan bahwa dirinya tidak pernah dilupakan. Tidak pernah dibuang. Tidak pernah ditinggalkan. Dan setiap kali membaca surat itu, air matanya kembali jatuh. Karena semakin banyak dia membaca,
Semakin dia sadar bahwa hidupnya dibangun di atas kebohongan. Sesampainya di rumah, hari sudah malam. Aku langsung masuk ke kamar karena tubuhku masih lemah. Namun Arman tidak ikut masuk. Dia berdiri lama di ruang tamu, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan beberapa menit kemudian, sesuatu itu datang. Pintu rumah terbuka. Bu Kartika masuk. Wajahnya terlihat lelah. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Namun saat melihat Arman berdiri di sana, beliau langsung tahu. Anaknya sudah bertemu Surya. Dan dari ekspresinya, aku tahu Bu Kartika sudah memahami bahwa tidak ada lagi kebohongan yang bisa dipertahankan. Tidak ada lagi. Suasana langsung hening. Sangat hening. Sampai akhirnya Arman berbicara. Kenapa, Bu? Hanya 2 kata. Namun terasa begitu berat. Begitu menyakitkan. Karena pertanyaan itu tidak hanya mewakili hari ini, tapi mewakili 35 tahun hidupnya. Bu Kartika langsung menangis. Namun Arman tidak berhenti. Kenapa ibu bohong selama ini? Kenapa ibu bilang dia meninggalkan kita? Kenapa ibu bikin aku membenci orang yang bahkan gak pernah berhenti mencariku? Tangis Bu Kartika semakin keras. Aku bisa mendengarnya dari kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang ibu yang kuat. Aku melihat seorang wanita tua yang sedang dihancurkan oleh penyesalannya sendiri. Ibu takut. Kalimat itu keluar lagi. Kalimat yang selama ini menjadi alasan di balik semua kesalahan. Namun kali ini Arman menggeleng. Pelan. Air matanya ikut jatuh. Takut bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Ruangan langsung sunyi. Karena kalimat itu benar. Sangat benar. Bu Kartika terduduk. Tubuhnya terlihat lemah. Jauh lebih tua dari biasanya. Lalu akhirnya beliau berkata sesuatu yang membuatku ikut menangis. Ibu nggak pernah berniat menyakitimu. Ibu cuma takut kehilangan segalanya. Arman menutup wajahnya. Karena pada akhirnya, semua tragedi ini memang berawal dari ketakutan. Ketakutan kehilangan cinta. Ketakutan kehilangan keluarga. Ketakutan kehilangan masa depan. Namun justru karena ketakutan itulah, semuanya hilang satu persatu. Beberapa menit kemudian, Arman berkata sesuatu yang membuat Bu Kartika langsung membeku. Aku butuh waktu. Tangis Bu Kartika berhenti sesaat. Apa maksudmu? Arman menarik napas panjang. Lalu menjawab. Aku nggak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tahu, kalimat itu sangat sulit diucapkan oleh seorang anak kepada ibunya. Namun Arman melanjutkan. Aku tetap anak ibu. Tapi aku juga manusia. Dan aku terluka. Bu Kartika langsung menangis lagi. Karena untuk pertama kalinya, beliau mendengar luka yang selama ini dipendam anaknya. Dan untuk pertama kalinya, Arman memilih jujur. Benar-benar jujur. Namun malam itu ternyata bukan hanya tentang hubungan Arman dan ibunya. Karena setelah Bu Kartika pulang, Arman masuk ke kamar. Lalu duduk di samping tempat tidurku. Matanya merah. Wajahnya penuh kelelahan. Dan sebelum aku sempat berbicara, dia langsung menggenggam tanganku. Aku kehilangan banyak hal minggu ini. Suaranya pelan. Tapi ada satu hal yang paling aku takutkan. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Arman menatapku. Lama sekali. Lalu air matanya jatuh. Aku takut kehilangan kamu. Ruangan terasa sunyi. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin ku dengar. Namun juga sesuatu yang paling sulit ku jawab. Sebab meskipun aku masih mencintainya, luka yang ditinggalkannya belum sembuh. Belum sepenuhnya. Aku menunduk. Memegang perutku yang semakin besar. Lalu berkata pelan. Aku belum tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu. Arman langsung menutup mata.
Seolah kalimat itu lebih menyakitkan daripada apapun. Dan mungkin memang begitu. Karena kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki dalam satu malam. Tidak bisa diperbaiki dengan tangisan. Dan tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Namun tepat saat suasana menjadi semakin emosional, aku merasakan sesuatu. Sesuatu yang membuat tubuhku langsung menegang. Perutku kembali terasa nyeri. Lebih kuat dari sebelumnya. Jauh lebih kuat. Aku langsung menggenggam spray. Napas mulai memburu. Dan beberapa detik kemudian, air ketubanku pecah. Arman langsung pucat. Karena usia kehamilanku belum mencapai waktu yang diperkirakan dokter. Dan malam itu, di tengah semua rahasia, pengkhianatan, dan penyesalan, anak kami memutuskan untuk datang ke dunia lebih cepat dari yang direncanakan. Di ruang bersalin, semua topeng akhirnya jatuh. Air ketubanku pecah. Aku langsung membeku. Begitu juga Arman. Untuk beberapa detik kami hanya saling menatap. Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Karena menurut dokter, masih ada waktu beberapa minggu lagi sebelum persalinan. Tapi malam itu, tubuhku membuat keputusan sendiri. Dan rasa sakit yang datang setelahnya membuatku langsung meringis. Sangat sakit. Jauh lebih sakit daripada kontraksi sebelumnya. Aku memegang perutku erat. Napas mulai memburu. Keringat dingin muncul di dahi. Mas. Suaraku bergetar. Aku takut. Kalimat itu langsung membuat Arman panik. Dia segera membantu aku berdiri. Tangannya ikut gemetar. Wajahnya pucat. Karena untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini terjadi, dia tidak sedang menghadapi kebohongan. Tidak sedang menghadapi masa lalu. Tidak sedang menghadapi ibunya. Dia sedang menghadapi kemungkinan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Aku dan anak kami. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Setiap beberapa menit kontraksi datang. Membuat tubuhku menegang. Membuat air mata terus mengalir. Sementara Arman terus menggenggam tanganku. Berulang kali dia berkata, "Kamu kuat. Sedikit lagi. Aku di sini." Namun kali ini aku tidak punya tenaga untuk menjawab, karena seluruh fokusku tertuju pada bayi di dalam kandunganku. Tolong bertahan. Tolong baik-baik saja. Saat tiba di rumah sakit, dokter dan perawat langsung membawaku ke ruang persalinan. Semuanya terjadi begitu cepat. Lampu-lampu terang. Suara langkah kaki. Suara alat medis. Dan rasa sakit yang terus datang bergelombang. Di luar ruang bersalin, semua orang akhirnya berkumpul. Arman, Bu Kartika, Vina, bahkan Rani yang langsung datang begitu mendengar kabar dariku. Mereka semua duduk di ruang tunggu. Dan untuk pertama kalinya, semua konflik seolah berhenti. Karena ada sesuatu yang jauh lebih penting. Keselamatanku. Dan keselamatan bayiku. Di dalam ruang bersalin, aku menangis. Bukan hanya karena sakit, tapi karena semua emosi yang selama ini kutahan akhirnya keluar bersamaan. Pengkhianatan, kebohongan, kekecewaan, ketakutan. Semua bercampur menjadi satu. Dokter Maya terus menenangkanku. Nadira, fokus sama saya. Tarik napas. Aku mencoba mengikuti instruksinya. Namun kontraksi berikutnya datang lebih kuat. Jauh lebih kuat. Aku menjerit. Dan saat itu, aku hanya bisa memikirkan satu hal. Anakku. Beberapa jam berlalu. Di luar ruang bersalin suasana tidak kalah emosional. Karena untuk pertama kalinya, Bu Kartika mendekati Vina. Wanita yang selama ini menjadi bagian dari kekacauan keluarga mereka. Air mata masih terlihat di wajah Bu Kartika. Lalu beliau berkata pelan, "Maaf." Vina langsung terdiam. Begitu juga Arman. Karena tidak ada yang menyangka. Bu Kartika melanjutkan, "Kalau saja saya jujur dari awal,
Mungkin semua ini nggak akan terjadi. Tangis Vina langsung pecah. Karena pada akhirnya, semua orang di tempat itu membawa penyesalan masing-masing. Penyesalan yang tidak bisa diputar kembali. Namun hidup tidak pernah memberi kesempatan mengulang masa lalu. Yang bisa dilakukan hanya memperbaiki masa depan. Dan malam itu, semua orang mulai menyadarinya. Beberapa saat kemudian, pintu ruang bersalin terbuka. Seorang perawat keluar. Semua langsung berdiri. Jantung mereka sama-sama berdebar. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut perawat membuat seluruh ruangan membeku. Kondisinya cukup sulit. Wajah Arman langsung pucat. Bu Kartika menutup mulutnya. Rani mulai menangis. Perawat melanjutkan. Dokter sedang berusaha semaksimal mungkin. Dunia seolah berhenti bagi Arman. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar tidak berdaya. Tidak ada uang. Tidak ada jabatan. Tidak ada siapapun yang bisa membantunya. Selain doa. Dan saat itulah, Arman duduk di lantai rumah sakit. Menangis. Menangis seperti anak kecil. Di depan semua orang. Tolong selamatkan mereka. Bisiknya, tolong. Air matanya tidak berhenti mengalir. Karena baru sekarang dia sadar. Semua masalah yang selama ini dianggap besar, tidak ada artinya dibanding kemungkinan kehilangan keluarganya. Lalu beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Sampai akhirnya, dari balik ruang bersalin terdengar suara yang membuat seluruh koridor rumah sakit terdiam. Tangisan bayi. Tangisan pertama. Tangisan yang nyaring. Tangisan yang langsung membuat semua orang menangis. Namun meski suara itu membawa harapan, dokter belum keluar. Dan beberapa detik kemudian, seorang perawat berlari memanggil dokter lain. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Membuat jantung Arman kembali terasa berhenti. Karena sesuatu masih terjadi di dalam sana. Sesuatu yang akan menentukan bukan hanya nasibku, tetapi juga masa depan seluruh keluarga kami.